Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita ingin mengajak sebenarnya ini dengan teman dari pendamping lapangan desa, cuma mungkin ini sedang coba koneksi kita dengan teman-teman dari pendamping lapangan desa dari Sulawesi, Bantaeng. Pendamping lapangan desa suka tidak suka ketika kita bicara SDGs desa mesti menjadi orang yang paling paham tentang SDGs desa. Oleh karenanya kita kemarin sudah mencoba mengajak kepala desa bagaimana pandangannya terhadap SDGs, sekretaris desa, perangkat desa, kemudian kita juga mencoba mendengar dari teman-teman memandang SDGs desa. Tapi karena ini belum bergabung, mungkin kita sapa dulu yang punya rumah, Gus Ivan. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Gus Koco. Kerabat desa sekalian. Ada Mas Madong juga ini dari Buleleng. Pagi, Mas Madong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa. Mantap ini. Aku kerabat desa Indonesia ini bagian yang mencoba kita mencoba kita sampaikan bahwa dalamnya TV desa adalah kerabat desa karena kita pengen desa-desa di seluruh Indonesia ini sekeluarga. Sudah ada Mas Sugeng juga ini yang selalu hadir di acara kita. Pagi Mas Sugeng. Semangat. Saya sampaikan kebijakan baru Menteri Desa ya, Gus. Oke, siap. Ini Prof Yayan juga sudah mengikuti. Alhamdulillah Prof Yayan sudah bukan sudah bisa bergabung di forum kita. Oke, sambil menunggu mungkin ada kebijakan baru tentang pendamping desa. Desa, mungkin dari Gus Ivan bisa menyampaikan. Ya, jadi tahun ini Gus Koco kerabat desa sekalian, memang ada perubahan yang relatif besar untuk pendamping desa. Oke. Ya, dan itu ada sisi Gus Menteri sebagai pendidik ya, yang sangat berperan di sana. Semuanya terangkum di Peraturan Menteri Desa yang terbaru 2020 kemarin tentang pendampingan. Tapi kira-kira
arahnya begini, Gus Koco, kerabat desa sekalian, bahwa pertama pendamping desa itu adalah anak. Kadang-kadang beliau menyebut anak, kadang-kadang beliau menyebut wakil, suara atau telinga dari Kementerian Desa gitu. Jadi posisinya dibuat demikian. Makanya kemudian ada reorganisasi bahwa pendamping desa itu akhirnya semuanya dikontrak langsung oleh Kementerian Desa. Jadi itu sebetulnya arahannya memang langsung begitu ya, supaya antara dari pusat sampai ke desa itu relatif akan sama. Pak, tadinya kontraknya dengan siapa, Gus? Kalau yang PLD dan PD, pendamping di level desa, pendamping lokal desa dan level kecamatan, itu satkernya di provinsi, ya provinsi. Meskipun diletakkan di kabupaten. Nah ini semua kembali lagi ke pusat gitu. Dalam rangka memang memposisikan bahwa ini memang wakil dari kementerian dan kemudian dinas PMD di desa gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Dan yang kedua, konsekuensi berikutnya memang ke tugas, Gus. Jadi sekarang tugas utama para pendamping itu adalah pendataan. Jadi ada perubahan tugas yang mendasar. Yang pertama itu adalah bahwa sekarang kita tahu bahwa yang berkuasa itu nanti akan data. Gitu. Makanya kemudian tugas utama pendamping memang pendataan. Nah data itu kemudian bisa diolah oleh desa, kecamatan dan Pemda, dinas PMD tentu saja, provinsi sampai ke pusat gitu. Dengan demikian cara kita mengelola desa menjadi lebih sesuai fakta itu. Kalau dulu mengumpulkan data itu tugas sampingan, tapi sekarang itu menjadi tugas utama. Artinya prioritas tugasnya adalah pendataan. Pendataan, ya. Oke. Kemudian dari situ kemudian tugas untuk ikut di dalam pemberdayaan masyarakat ya dan pemerintah desa itu menjadi inisiatif. Jadi komponennya itu inisiatif pendamping. Mengapa seperti itu? Karena memang senjangnya jauh gitu. Jadi ada pendamping yang sangat bagus dalam pemberdayaan dan ada pendamping yang memang sesuai standar pemberdayaan. Jadi hadir di dalam musdes begitu. Tapi pendamping lain itu punya motivasi yang sangat tinggi. Jadi itu kemudian beralih menjadi aspek inisiatif pendamping. Kemudian tugas berikutnya yang juga sangat penting dan baru itu adalah berkaitan dengan media sosial. Jadi ada tugas baru pendamping untuk bermedia sosial. Gitu. Makanya kalau kita lihat ya ada perubahan yang mendasar seperti itu. Dan ini belum semua, karena memang pada awal tahun belum semua pendamping melakukan pelatihan mandiri. Jadi ada aspek baru lagi di dalam peraturan Menteri Desa itu adalah mentoring dan belajar sendiri. Jadi tugas pendamping itu belajar sendiri dan mentoring. Jadi istilahnya Gus Menteri memang tidak pelatihan tapi mentoring. Dalam arti ya selalu ada hubungan antara pendamping dengan para pelatih. Artinya seorang pendamping itu satu tugasnya bagaimana dia melakukan updating data. Pertama mungkin collecting kalau memang masih belum ada, kemudian kalau sudah ada dilakukan updating, kemudian yang kedua sifat seorang pendamping itu harus sebagai pembelajar ya, artinya dia juga menyerap apa yang ada di masyarakat, dia juga memberikan edukasi ke masyarakat. Ya. Kita belajar dari para kades dan pendamping juga ada, cuman belum itu. Jadi para kades yang inovatif kan selalu pembelajar, para sekdes yang inovatif selalu pembelajar. Kita belajar dari Mas Madong, dinas yang inovatif juga pasti selalu pembelajar. Gitu. Maka
istilah di dalam peraturan menteri mentoring dan belajar mandiri gitu. Jadi kita menyerap apa yang ada di lapangan dan kemudian dipraktekkan. Jadi kalau mereka melakukan pembelajaran sendiri itu dapat poin. Sekarang ada aplikasi yang disebut apa namanya, laporan harian pendamping. Semuanya nanti ada di SID mulai minggu depan Maret ini. Itu memang setiap hari pendamping melaporkan apa yang dia lakukan di dalam aplikasi itu. Dan nggak usah bikin laporan kalau mulai bulan depan itu, karena semua otomatis keluar laporannya. Gitu, Gus Koco. Artinya laporan itu dilakukan dengan online. Iya, online. Jadi kan kemarin kita pernah punya berita laporan terbesar terbanyak dari pendamping itu di Jawa Timur itu mencapai 4.000 halaman lebih dalam setahun gitu, yang hampir 75 sentian. Nah, nanti memang nggak seperti itu lagi. Semuanya sudah apa namanya online dan otomatis. Kalau mereka melakukan kegiatan ya ada laporannya. Kalau nggak ada ya nggak akan ada. Laporan disampaikan dalam bentuk hanya sekedar teks atau kemudian ada foto-foto. Iya, ada foto-foto. Dan itu terkoneksi dengan pendataan, Gus Koco. Jadi misalnya kalau di pendataan mulai minggu depan ini SDGs desa, satu desa belum penuh gitu, maka nilai dia di laporan juga otomatis nggak penuh. Gitu. Jadi tidak mengisi sendiri, tapi itu muncul dari kegiatan. Sehingga harapannya apa namanya prasangka-prasangka selama ini terlalu disibukkan dengan administrasi sudah pasti nggak ada lagi. Artinya ketika alasannya bahwa sibuk administratif sekarang sudah nggak ada lagi, karena ketika mereka melaporkan dan seterusnya pun sebenarnya ketika di daerah itu sudah ada akses internet yang bagus, mungkin dia bisa on the spot di lokasi langsung memberikan catatan laporan, bahkan memberikan kiriman gambar dan seterusnya itu on location ya. Ya, kalau yang nggak punya internet terpaksa HP-nya ke kecamatan atau kabupaten sebentar gitu sebulan sekali untuk bisa mengupload itu. Terus ketika kemudian masih ada lagi yang baru tentang pendamping desa? Terus yang terakhir tentu saja pelatihan kepada pendamping. Jadi semester pertama ini seluruh pendamping dilatih ulang. Tidak ada perubahan jumlah pendamping. Jadi semua pendamping akan dilatih. Masih belum satu desa satu pendamping ya? Belum. Okay. Tapi tadi Gus Koco, kerabat desa sekalian, laporan tadi akan menunjukkan apakah memang nanti di bulan-bulan April ketika kita mengajukan anggaran tahun depan itu, apakah memang harus seperti itu atau harus lebih gitu. Jadi laporan akan menunjukkan jam kerja pendamping, apakah jam kerjanya masih normal atau lebih banyak. Kan selama ini ada klaim ini bekerja lebih banyak, Sabtu Minggu bekerja, tapi kita akan punya buktinya nanti dalam 1 bulan apakah lebih dari 1.050 jam kerja. Kalau itu berarti harus ada peningkatan jumlah pendamping atau peningkatan honor atau peningkatan yang lain. Dan kemudian kalau yang dikerjakan jauh lebih banyak dari ketentuan, maka itu akan menunjukkan butuhnya itu. Gitu Gus Koco. Jadi semuanya nanti akan by data, sesuai data pendampingan yang kemudian dijadikan bahan untuk koreksi tahun depan. Pelatihan juga digunakan supaya kalau tahun depan memang ada tambahan pendamping, itu pendamping yang memang sudah berpengalaman ya memang dia mampu dan bisa gitu. Kalau yang nggak bisa ya memang gimana lagi gitu. Gitu Gus Koco. Oke. Gus Ivan, salah satu yang kita tangkap dari keluhan dalam tanda petik teman-teman pendamping adalah satu, mereka kadang lebih dari satu desa. Kemudian dua, secara operasional cost ketika wilayahnya dan seterusnya, kemudian akses harus menggunakan kendaraan bermotor, jalan-jalan sulit, bla 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 dan seterusnya, termasuk akses internet yang sulit, akhirnya kan
high cost juga nih di biaya data dan seterusnya. Kemudian ada juga, saya sih nggak tahu persis apresiasi di teman-teman pendamping itu sebesar apa. Tetapi ada juga bahwa ketika kemudian secara kewilayahan, kesulitan akses, dan seterusnya dibandingkan dengan mereka yang mungkin kemudahan akses dan seterusnya, penghargaan atau gaji yang mereka terima kayaknya sama. Artinya ketika mungkin kalau di mana itu biayanya jadi tinggi, ya, tapi kalau di daerah tertentu biayanya mungkin tidak terlalu tinggi, akhirnya berasa bahwa seperti tidak adil dan seterusnya. Gimana itu Gus mensikapinya? Iya, jadi kembali ke awal itu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi tidak ada data pendukung kalau mau menaikkan jumlah maupun gaji. Jadi selama ini memang diminta dari satker daerah itu. Tapi memang evaluasi itu tiap akhir tahun evaluasinya tidak sepenuhnya berbasis data-data itu. Evaluasinya sangat kalau kita istilahkan sekarang ya berarti sangat umum gitu. Sehingga tidak bisa subjektif ya. Iya. Dan pola pembedaan tadi lokasi itu memang secara nasional baru pada level provinsi dan kabupaten. Dan itu levelnya dikit. Misalnya menggunakan aturan yang ada selama ini Jakarta dianggap 100 gitu. Setinggi-tingginya di Papua itu tidak sampai 10%, Gus. Tidak sampai 110 atau 111 sekian. Jadi ada perbedaan sebetulnya. Tapi karena memang model indeks nasionalnya itu tidak jauh beda, maka di lapangan pun jadi seperti itu. Nah, dengan adanya data yang baru ini diharapkan bisa memberikan hal itu. Misalnya kemarin ada yang menyampaikan ke Gus Menteri kebutuhan motor gitu ya. Kebutuhan motor itu kan harus ada milik siapa itu Gus. Jadi ketika itu menjadi milik Satker Pemda, itu juga memusingkan Pemda juga begitu. Nanti bagaimana kalau pindah dan sebagainya. Makanya kalau sekarang sudah nasional dan kebutuhan motor itu memang real ada, dibuktikan dengan data tadi. Data itu bisa menunjukkan begini Gus. Meskipun musdesnya 2 jam, tapi jarak ke desanya itu sampai 3-4 jam begitu. Nah itu kita menghitung dari awal dia pendamping mulai bekerja, Gus. Perjalanan ikut dihitung sehingga dengan demikian bisa digunakan sebagai basis mengatakan butuh kendaraan, gitu. Kalau selama ini kan belum ada data itu, Gus. Jadi hal-hal itu akan diperbaiki dan itu harus segera karena kan pengajuan ke Kementerian Keuangan kan mulai bulan April ya sampai bulan Juni. Jadi sangat memungkinkan mungkin kalau zaman dulu itu waktu saya masih di kampung itu kan ada motor untuk penyuluh pertanian, motor untuk kalau dulu ada dari Departemen Penerangan ya, itu kan mereka memang ada kendaraan operasional, kemudian kendaraan biru waktu itu ya. Jadi itu bisa jadi itu kemudian kalau memang menjadikan sebuah kebutuhan atau need yang diidentifikasi, maka ada kemungkinan di tahun depan akan ada pengadaan itu untuk mereka ya. Karena mereka sekarang sudah punya nomor induk pendamping, Gus. Oke. Namanya NIPD, D-nya kecil. Ini kalau perangkat desa namanya nomor induk perangkat desa, P dan D-nya besar. Ya. Kalau ini P dan D-nya kecil. Jadi seperti sarjana pendidikan lah, SPD. Oke. Satu lagi Gus, sebelum ke Mas Habibul karena ini baru saja bergabung. Satu lagi, apakah penilaian kinerja dari pendamping itu sepenuhnya
dari data-data yang ada, atau kemudian kepala desa atau pemerintah desa yang menjadi wilayah dampingan itu kemudian punya artinya punya porsi untuk diberikan hak memberikan nilai. Iya, jadi yang pertama tadi Gus, nomor induk pendamping itu memastikan bahwa kalau memberikan mau sepeda mau yang lain-lain sebagai barang inventaris itu memungkinkan karena sudah memiliki nomor induk sampai dari Aceh sampai Papua. Yang kedua tadi bahwa yang kedua tadi gimana Gus? Pemerintah desa apakah ya punya ruang untuk diminta penilaiannya? Ya, jadi penilaian sekarang dengan aplikasi itu tiap bulan Gus. Kalau dulu tiap 6 bulan, bahkan realnya setahun sekali begitu menjelang akhir gitu. Nah sekarang indikator kinerjanya itu bulanan Gus. Dan nanti kalau misalnya nilainya rendah begitu, maka segera dilakukan pelatihan. Jadi untuk pendamping yang nilainya rendah di bulan ini, bulan depan gitu, maka langsung pelatihan. Di pusat itu pelatihan pendamping nanti akan didasarkan pada basis apa yang lemah di dalam penilaian tadi. Nah, kepala desa bisa mengakses nilainya, tapi kepala desa hanya itu Gus, hanya memberikan, kalau menurut kepala desa tidak cocok nilainya begitu, dia bisa menyampaikan ke Kementerian Desa. Nanti ada tim yang akan mencek. Satu lagi Gus, ketika ada nomor induk pendamping desa, ada juga mungkin dalam tanda petik ya, kalau teman-teman ada yang berharap pengen jadi pendamping dan seterusnya, kemudian berpikirnya wah ini semakin tertutup nih untuk aku jadi pendamping, karena ketika sudah nomor induk jangan-jangan terus tuntutannya berlanjut jadi ASN atau tenaga tetap dari Kementerian Desa, sehingga ruang untuk kemudian refreshing atau mengganti orang-orang baru, karena kadang-kadang kan pada saat belum jadi ASN, semangat kerjanya bagus, tapi begitu jadi ASN karena aturan ASN kan diberhentikannya kan dengan syarat yang sangat susah gitu kan, akhirnya kemudian kerjanya agak kurang bagus. Ini kira-kira gimana Bu? Apakah pendamping ini tetap akan sebagai tenaga artinya tenaga kontrak, atau kemudian karena sayup-sayup juga mulai ini case-nya hampir sama dengan teman-teman di PNPM umpamanya, itu kan kemudian tuntutannya pengen jadi ASN. Ya, sebetulnya agak sulit menjadi PNS. Tapi memang di Undang-Undang ASN itu ada pekerja yang mirip PNS begitu Gus. Ya. Ini adalah dia tidak mendapat. Ya. Nah itu yang diusahakan, tapi sampai saat ini tenaga pendamping itu tidak masuk kategori itu. Artinya tetap tahunan ya. Iya. Sekali diperbarui, sekali diperbarui. Ya. Oke Gus. Kita coba gini Gus. Ya. Meskipun ada pembaruan tahunan, tapi kita akan mencek tiap bulan sehingga kita bisa melatih pendamping yang kurang, sehingga pada bulan Oktober itu adalah pengecekan final. Jadi pada saat itu diharapkan pendamping itu nilainya sudah bagus gitu, karena sudah dilatih terus selama 10 bulan di awal, sehingga artinya ketika ada nilai standar terendah dia tidak terpenuhi, maka otomatis dia tetap akan diganti untuk tidak berpanjang. Ya, kalau sampai bulan Oktober Gus. Oke. Oke, terima kasih Gus Ivan, ini sudah bergabung Mas Hasan Habib. Halo, selamat pagi Mas. Kita tadi sudah mulai, kita pengen dengar nih pandangan seorang pendamping lapangan desa. Pagi. SDG, silakan. Silakan Mas Hasan. Ya, halo. Ya. Kedengaran Mas? Iya, silakan langsung. Oh iya. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Jadi kami menyapa desa juga ya pagi hari ini, hari Jumat. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hadir di sarapan pagi SDGs dalam rangka Halo. Jadi begini Mas. Ya. Kalau berbicara terkait dengan desa dan SDGs adalah hal yang sangat jauh berbeda. Di mana kita mengetahui desa ini adalah pelosok yang jauh dari kota, sementara SDGs ini adalah termasuk bahasa global, bahasa dunia, bahasa Inggris, seperti itu. Nah, SDGs menurut yang kami dengar bahwasanya adalah istilah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ada 18 poin yang dikehendaki oleh SDGs, diantaranya adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, ya, desa meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Itu bagus semua, baik semua. Namun kami selaku pendamping desa, dalam mengawal target SDGs ini untuk desa tanpa lapar, desa tanpa miskin, kita cuma mendengar dan mendengar, karena kita belum menguasai bagaimana tindakan kami selaku pendamping desa untuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Tetapi tiap hari, tiap saat kami selaku pendamping desa mensosialisasikan minimal nama daripada SDGs tadi. Nah, apa langkah yang kami ambil selaku pendamping desa di desa terhadap masyarakat? Maka untuk sementara kami meraba-raba betul apa kurang betul apa salah terhadap PKTD ekonomi desa. Nah, untuk melakukan target ini sebagaimana kehendak SDGs tadi, maka dilakukanlah PKTD ekonomi di desa dengan berbagai macam cara. Tetapi rata-rata di dampingan kami adalah itu di bidang budidaya, pertanian, seperti tanaman porang. Di desa dampingan kami yang satu, Desa Patani Tiang, itu kurang lebih 1,5 hektar itu sudah terbuka lahan. Di sana kita merekrut kurang lebih 100 kakak, terbagi di dalam pekerjaan ini, pelaksanaan ini ada yang di bagian perintisan lahan, pembersihan lahan, ada di di perawatan, ada di penanaman, dan ada di pemanenan. Nah, ini nih dilakukan seperti ini sebagaimana kehendak daripada PKTD ekonomi ini yang 50%. Di dalam regulasi ini di prioritas penggunaan dana desa nomor Permen Desa nomor 13 ini 2020 itu kalau tidak salah ya salah satunya adalah PKTD ekonomi, penguatan ekonomi di desa dengan cara seperti ini. Kemudian BUMDes, penguatan ekonomi lewat BUMDes. Nah, SDGs ini juga ada beberapa poin, ada memang 18 poin, tetapi kita juga melihat potensi desa. Tidak mungkin semua desa ada lautnya. Tidak semua desa ada gunungnya. Maka dari 18 ini, ya mungkin
rata-rata 8-9 ada di setiap desa. Nah, seperti itu. Maka kami selaku pendamping desa pula hanya mensosialisasikan dan memperkenalkan apa yang 18 poin di SDGs ini dari 3 desa dampingan kami. Alhamdulillah, salah satunya yang dikehendaki oleh KTD ekonomi, kalau di Patenatiang kurang lebih rencana ini 3 hektar adalah tanaman porang. Kalau di desa Bontu-Bontua itu adalah jahe merah, dan di desa Patalasang adalah nanas dan jahe merah. Nah, seperti itu, Mas. Mungkin seperti inilah gambaran-gambaran yang saya berikan untuk sementara bagaimana SDGs itu di desa, karena sampai saat ini kami selaku pendamping desa, kalau tahun-tahun lalu itu setiap akhir tahun bulan 10, 11 sampai 12 itu ada peningkatan kapasitas pendamping desa. Namun sekarang dengan banyaknya regulasi yang turun dari pemerintah pusat ke desa, tetapi hingga saat ini kami selaku pendamping desa belum diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan aturan-aturan yang baru hari ini tiba dan harus juga dilaksanakan. Maka kami selaku pendamping desa juga tidak mau menjadi bingung, tetapi bagaimana melihat situasi dan kondisi apa yang dikatakan oleh aturan-aturan itu, maka saat itu juga kita teruskan ke desa selaku pendamping desa profesional seperti itu. Namun sampai saat ini SPK, surat perjanjian kerja sampai saat ini juga belum tuntas. Kita sudah beberapa kali mengirim, Mas. Sudah 2-3 kali itu selalu gagal, selalu dibatalkan. Nah, ini hari ini terakhir untuk pelaporan SPK kembali ke pusat yang mungkin yang sudah yang terakhir kalinya. Maka pendampingan juga terkendala karena banyaknya sebentar-sebentar ada lagi yang kurang, sebentar-sebentar ada lagi yang kurang. Maka kita kembali ke urusan pribadi pendamping tanpa ke desa lagi, karena ini kita musyawarahkan, kita pikirkan. Ya, seperti itu Mas, kira-kira sementara. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah bisa menangkap bahwa ada frame pemahaman tentang SDGs desa yang memang karena ini mungkin juga masih baru, dan kemudian sebenarnya channel-channel atau informasi tentang SDGs desa sudah cukup banyak, termasuk salah satunya dari program acara kita ini kita siapkan channel khusus di YouTube itu SDGs desa. Jadi kalau pengen tahu SDGs 1 itu seperti apa, indikatornya seperti apa, itu Gus Ivan menjelaskan dengan gamblang di situ. Tapi ini menjadi bagian yang tetap perlu kita lebih gelurakan lagi, lebih sebarluaskan lagi. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Gus Ivan, memang ada kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan pendamping lapangan desa ini menjadi menarik untuk kemudian akan ada proses peningkatan kapasitas dalam periode waktu ke depan, dan memang benar-benar teman-teman di pendamping lapangan desa akan menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Desa, sehingga benar-benar ketika Kementerian Desa bicara apa, maka pendamping lapangan desa juga akan menyuarakan hal yang sama, artinya dalam satu bahasa penjelasan kepada publik maupun kepada pemerintah desa. Kerabat desa kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, kita masih di sarapan SDGs desa. Ke sarapan SDGs desa, sudah kita dengar tadi bagaimana curahan hati dari pendamping lapangan desa Gus Ivan.
ada beberapa hal yang menarik adalah tentang keinginan belajar tetap tinggi. Mungkin memang bagaimana memberikan lebih kemudahan mengakses update dari informasi-informasi, dan TV Desa salah satunya memberikan komitmen untuk itu. Oleh karenanya bersama Pusdatin tiap pagi kita bicara SDGs desa supaya kerabat desa, pendamping desa, dan semua pegiat-penggiat desa ini kemudian mendapatkan inspirasi-inspirasi bagaimana desa bisa peduli terhadap lingkungan, bagaimana desa bisa menyelesaikan masalah sanitasi, bagaimana desa bisa memastikan tidak ada kelaparan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin Gus Ivan ini yang bisa lebih menjelaskan tentang bagaimana teman-teman pendamping lapangan desa dan juga yang lain, karena mungkin karena Mas Habib tadi agak terlambat hadir, tadi ada kebijakan baru dari Kementerian Desa yang nanti bisa diikuti untuk di tayangan ulangnya di channel YouTube kita. Gus Ivan, apapun ketika kita berharap satu jaringan kepanjangan tangan kita dimanapun itu, presentatif kita ada di mana dan seterusnya, maka pengisian energi dan informasi itu memang menjadi satu keharusan yang terus-menerus dilakukan. Nah, mungkin ada dua sisi, satu bagaimana informasi itu tersampaikan dengan cepat, kemudian yang kedua adalah bagaimana gizinya juga perlu diperhatikan supaya tetap sehat untuk melakukan kegiatan. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koco. Terima kasih Pak Habib. Jadi saya kira yang paling penting itu ya kalau memang faktanya demikian ya demikianlah gitu ya. Jadi kalau istilah Gus Menteri begini, Kementerian Desa itu harus bisa menjadi, kalau istilah beliau karena mungkin beliau sudah senior ya. Jadi apapun yang terjadi pada para pendamping, Kementerian Desa itu adalah orang tuanya. Jadi kalau memang ada masalah, bahkan kalau ada kesalahan, itu Kementerian Desa akan bertanggung jawab. Jadi tidak ya lebih istilahnya mulai tahun ini akan lebih mendalam lah hubungan antara Kementerian Desa dengan pendamping. Dan tadi yang disampaikan itu yang menarik Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Jadi Gus Menteri itu menekankan pentingnya respon atau informasi kritik dan sebagainya dari daerah gitu. Makanya pada waktu beliau masuk di Kementerian Desa di bulan Desember 2019 itu agak aneh bagi orang Kemendes sendiri. Yang dikuatkan pertama itu call center. Jadi bukan yang lain-lain, tapi yang pertama itu call center. Karena ingin menyerap sebanyak-banyaknya dari desa. Gitu. Dan tidak ada yang percaya pada saat itu. Misalnya pada waktu itu ada pertanyaan mengenai orang desa, bertanya mengenai Gubernur Jakarta. Terus kata Gus Menteri, semua yang dari desa itu amanah, jadi harus disampaikan. Jadi kita sampaikan hal itu. Nah, kemudian call center itu diperbesar karena kebutuhan beliau itu dan kebutuhan kementerian. Desa itu kalau call center itu tadinya hanya 1, 2, dan 3 orang, sebanyak-banyaknya tugas sehari pada jam kerja, di Sapa Desa itu 37 orang. Jadi peningkatannya seperti itu. Dari 37 orang itu jam kerjanya tidak terbatas. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan tadi, itu adalah yang masuk ke Sapa Desa dalam minggu ini. Jadi dalam minggu ini memang yang masuk itu biasanya dari kepala desa, gitu, kemudian dari warga masyarakat. Tapi seminggu ini yang banyak masuk itu dari pendamping desa. Dari pendamping lokal desa dan pendamping desa.
Jadi memang tadi ada perubahan yang sangat besar, 35.350 pendamping yang tadinya terbagi di 27 satker, dan dari 27 satker itu terbagi lagi ke dalamnya dibantu 434 kabupaten. Kemudian semua itu sekarang oleh Gus Menteri disatukan di Kementerian Desa. Mengapa itu berani diambil? Karena basisnya memang teknologi informasi. Jadi, karena basis teknologi informasi itulah kemudian bisa dilakukan. Ada sekitar 2.000 yang seperti biasa karena teknologi informasi kalau salah ketik NIK saja gitu, ada yang lebih dari 16 poin, ada yang kurang dari 16 angka itu memang kemudian dianggap masih kurang begitu. Jadi tapi yang paling penting bagi pelajaran dari Gus Menteri itu tidak ada kebijakan yang sempurna, tapi selalu ada call center untuk memperbaiki hal itu. Jadi makanya saat ini call center itu sangat berjalan itu yang Sapa Desa itu, terutama untuk memperbaiki dalam hal ini pendamping Gus Koco. Termasuk ini kan yang kita pelajari dari Desa Patanete yang kemarin kan memang kepala desa yang sangat inovatif, apalagi berkaitan dengan data, dengan hasil dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Jadi itu kan harusnya jadi pelajaran juga untuk kita semua. Dan tadi Gus Koco sampaikan, selama ini Gus Menteri juga menyampaikan bahwa semuanya itu ada di web Kementerian Desa. Meskipun tentu saja secara berjenjang pendamping bisa meminta penjelasan lebih lanjut dari atasnya gitu. Termasuk di dalamnya misalnya tentang SDGs desa ada web khusus yang isinya adalah apa yang ditulis oleh Gus Menteri tentang SDGs desa. Dan di situ di bagian video ya itu juga termasuk di dalamnya video-video yang berkaitan dengan SDGs desa, termasuk video-video dari yang kita sedang selenggarakan ini Gus Koco. Jadi video-video dari TV Desa berkaitan dengan sarapan pagi SDGs Desa. Semuanya terkopi lagi di sana gitu, linknya, sehingga memudahkan. Kemudian tentu saja kembali lagi kita ke aspek pelatihan, bahkan di sini pun ada konteks pelatihan PLD yang bisa langsung dirasakan, sudah disiapkan dari awal. Jika ingin mentoring dan pelatihan mandiri, tentu saja tinggal masuk ke sini. Khusus untuk PLD ini, bahan pelatihan PLD di semester pertama 2021, yang nanti bentuk pelatihannya bauran atau campuran online dan offline. Kalau tadi kita lihat di sistem informasi desa ini kan kelihatan ini kemarin Pak Kadesnya, Pak Lukman, yang sudah menguatkan desanya dari desa tertinggal ke desa mandiri gitu. Jadi intinya kembali lagi bahwa Kementerian Desa itu orang tuanya pendamping. Jadi apapun yang terjadi di pendamping tentu saja akan real ini, bukan omongan, akan real dibela oleh Kementerian Desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, artinya sebenarnya ada rumah besar yang sudah disiapkan, teman-teman pendamping desa atau tenaga pendamping profesional itu bisa masuk ke sana. Bahkan ada ruang khusus yang hanya bisa diakses oleh teman-teman pendamping desa, sehingga konten-konten atau informasi apa yang kemudian mereka perlu dapatkan itu sebenarnya ini juga sudah mulai dipersiapkan. Kira-kira gitu ya, Gus Ivan ya? Ya, benar. Jadi karena ini perubahannya sangat besar, tidak hanya pada pendamping se-Indonesia, tetapi di internal Kementerian Desa juga. Memang perubahan itu seperti biasa semua harus bersedia
Dan pasti perubahan itu pada awalnya kan menyakitkan, nggak ada yang nggak menyakitkan. Tapi arahnya ke hal-hal yang semakin baik. Jadi bukan apa namanya, tidak zamannya lagi seperti ke desa-desa kita membuat indeks desa, kemudian desa yang tadinya mandiri turun jadi berkembang, nggak zamannya lagi seperti itu. Yang mandiri tetap mandiri. Ini juga sama, pendamping desa yang sudah bagus, yang sudah diidentifikasi juga oleh Kementerian Desa, itu tidak boleh nilainya jadi turun. Sedikit lagi Gus, saya tunjukkan bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan, ya, itu kita tulis semua di sini, didokumentasikan, ya. Jadi semua yang berkaitan dengan video-video, apapun yang berkaitan dengan Kementerian Desa, dan sebagian besar memang banyak dilakukan oleh TV Desa, itu semuanya sudah ada juga. Jadi ada kajian di mana pendamping desa ada yang cocok dengan PowerPoint, ada yang cocok dengan tulisan. Tetapi ada pendamping desa yang memang cocoknya itu mendapatkan informasi lewat video. Makanya kita kumpulkan semua video juga yang berkaitan dengan pendampingan di desa, dan apa namanya, dan ya ada syukurnya juga TV Desa ikut mendukung di sini. Itu kerabat desa sekalian. Jadi bisa dipakai untuk semuanya itu. Oke, semenit 2 menit Mas Hasan silakan memberikan respon atas apa yang dijelaskan Gus Ivan. Silakan. Ya Mas, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi tadi saya dengar Bang Ivan ini bagaimana pendamping desa ke depan bisa semakin tumbuh subur, bagaimana semakin berkapasitas, bagaimana semakin pintar dan semakin hebat seperti itu. Tetapi kami khawatir adanya aplikasi ini, adanya aplikasi laporan yang setiap hari ini senantiasa terupdate, tetapi pengaruh jaringan di desa ini kadang kurang memungkinkan untuk membuktikan kinerja seorang pendamping yang nantinya bisa dinilai secara negatif terkait dengan hal ini. Kenapa? Seperti saya punya, ini adalah realisasi, ini sudah ada perencanaan. Nah, ini tapi ini ada tanda kuning, ini tidak bisa terupload. Ini kegiatan sudah berjalan. Nah, apakah ini menjadi sebuah penilaian nantinya terhadap seorang pendamping? Tanpa ini pun kami dulu itu setiap hari ke desa, tetapi ini lebih afdal lagi untuk membuktikan ucapan yang selama ini kita lantung-lantungkan seperti itu. Nah, bahkan data yang kita setor ke Kementerian Desa seperti NIK, nomor induk kependudukan, itu yang kita kirim asli, tetapi yang begitu tiba kembali sudah tidak sesuai. Apabila kita menggunakan yang asli, maka ini tidak bisa terupdate. Tapi apabila kita ikut dengan apa yang ada dari kementerian ini, maka ini bisa kita fungsikan. Ini bagaimana dengan data yang kita kirim, kesesuaian kecocokan dengan yang kita gunakan di sini. Kemudian kembali ke harapan pendamping nantinya, setelah semakin hari saya lihat ini semakin pesat, semakin ketat, dan semakin cepat langkah seorang pendamping dikehendaki oleh pemerintah. Dan ini menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi kami. Nah, tadi disinggung Pak Tanetian. Kebetulan saya pendamping dari sana. 2017 kami mulai melakukan bisa dipercepat Mas Hasan karena waktu kita terbatas. Oh ya Mas. Jadi
2017 itu mulai bertugas itu masih desa tertinggal. 18 sudah masuk berkembang. Nah, 19 sudah masuk maju. Dan 2020 masuk desa mandiri. Nah, tetapi karakter desa dengan desa yang lain ini berbeda. Sehingga agak susah kita artinya memberikan pelayanan yang sama dan keinginan yang sama terkait dengan kemajuan yang kita raih. Supaya artinya nanti bisa kita samakan persepsi antara desa satu dengan desa yang lainnya untuk bisa memajukan, maka kira-kira ada tindakan dari Kementerian Desa untuk melakukan suatu peningkatan kapasitas apa yang seharusnya langkah yang harus ditempuh oleh seorang pendamping desa kepada desanya sehingga desa yang satu bisa maju dan desa yang lain bisa juga meningkat. Demikian, Mas. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau hal-hal yang sangat teknis di aplikasi ini mungkin lebih pada dilakukan updating sistem dan seterusnya itu di aplikasi manapun itu pasti terjadi. Artinya ini aturan ada proses yang kurang pas, ini tinggal dikomunikasikan untuk dilakukan perbaikan di sistem aplikasinya. Mungkin seperti itu. Dan kalau untuk permasalahan upload data, kemudian ada nomor dan seterusnya, mungkin dengan komunikasi dengan tim Sapa Desa itu insya Allah pasti terselesaikan problem-problem secara teknis seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube sudah diberikan jawaban langsung oleh Gus Ivan, dan karena waktu kita juga terbatas, Sugeng Enjang, Prof. Yayan, selamat pagi, kembali bergabung. Perkembangan luar biasa ini dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sehat ya, Prof? Oke, begitu mendengar suaranya Gus Ivan otomatis membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, closing statement, Prof. Ini menarik ini tentang kalau saya bilang ini revolusi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemendes, kemudian masuk benar-benar ke 4.0, semoga nanti ada 5.0, tapi setidaknya yang dilakukan, diceritakan oleh Gus Ivan dengan sistem informasi pembangunan desa atau SID dan apapun namanya itu, kemudian sampai ke bagaimana pelaporan teman-teman pendamping ini, menurut saya satu langkah yang sangat revolusioner dilakukan oleh desa. Dan sisi yang lain kita juga tetap harus mendengar pemanfaat dari aplikasi dan seterusnya. Prof. Yayan, closing statement atas apa yang kita obrolkan pagi ini. Ya, pertama tentang pendamping desa tadi, Gus Menteri itu kan melakukan semacam revitalisasi atau reaktualisasi peran dan fungsi pendamping desa. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ivan. Satu, mereposisi tugas dan fungsinya. Ya. Tadi fokusnya kan di pendataan ya, Gus Ivan ya, tidak salah ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan tadi soal penghargaan ya, dan soal kesulitan di lokasi ya untuk operasionalnya. Ya. Nah ini masuk ke satu sistem penghargaan ya, yang tentu sistem penghargaan ini tidak bisa dilepaskan satu dari tugas kewajiban pokoknya ya. Yang kedua kinerja di lapangannya ya, yang tadi sudah disampaikan ya, semua yang dilakukan itu adalah memanfaatkan kemajuan IT ya, semua serba online, semua serba digital ya, meskipun tadi dengan kendala yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi ya, ada kendala teknis ya, koneksinya dan lain sebagainya. Tetapi yang berikutnya ada pemahaman yang perlu diulang lagi, diruluskan lagi ya. Kalau di desa itu tidak mesti harus 18 itu ada, kecuali nomor 18 ya. 1 sampai 17 itu tidak mesti harus ada. Karena yang 18 itu kan universal desa se-Indonesia. Jadi kalau di tempatnya Pak Hasan potensi lokalnya aja ada 7, 8, 9 nggak masalah. Ya memang itu memang produksinya di situ. Karena Gus Ivan itu dan Pak Menteri itu kan
basicnya itu kan kebutuhan dan potensi lokal, ya. Potensi lokal, kebutuhan lokal dioptimalisasi, ya. Maka di sini ada ilmu lain, ya, ilmunya Gus Ipan itu tadi, bagaimana memahami karakteristik desa, bagaimana pendamping itu bisa berfungsi sesuai dengan kondisi desa yang dihadapinya, ya. Dan kemudian soal tindakan-tindakan lanjutan kan itu dimusyawarahkan di forum musyawarah desa, ya, sesuai dengan potensi-potensinya, kebutuhan-kebutuhannya, dengan arahan yang 17 tadi itu, yang 18 tadi itu. Kalau memang tidak ada semuanya, nggak masalah. Ya, karena kemudian bedanya desa satu dengan desa yang lain itu, ya pilihan-pilihan pada 17 atau 18 itu. Sehingga tidak menjadi masalah. Yang menarik dari Pak Menteri itu, berusaha meningkatkan posisi pendamping desa, ya. Ya, dikelola secara sentralisasi di kementerian, ya, Gus Ipan, ya, tidak di kementerian, dan tentu itu untuk mengefisiensikan semua pengelolaan pendamping desa. Ya. Saya setuju dengan prinsip, ya, belajar sendiri, mentoring sendiri, ya, dan kemudian meningkatkan self improvement lah kalau bahasanya, ya, dan sudah pada waktunya. Kalau desa itu memiliki motivasi internal, ya harus memiliki motivasi internal, otomatis dimulai dengan pendampingnya dulu. Pendampingnya juga harus memiliki motivasi internal, yang tidak tergantung kepada pihak-pihak yang lain. Ya. Nah, ini yang dalam bahasa Gus Ipan, bahasa kementerian, ya kemandirian itu dalam banyak aspek. Ya, termasuk secara psikologis, secara sosiologis dan lain sebagainya. Meskipun kemudian di dalam kinerjanya itu ya ada kemitraan, ada kerjasama, ada yang lain-lain dan lain. Saya mengapresiasi kebijakan Pak Menteri, penataan SDM tenaga pendamping di desa ini harus selalu di-updating. Karena kondisi desanya berubah dengan sangat cepat itu, ya, sehingga perlu di-update, ya. Tidak hanya menggunakan ilmu-ilmu manajemen SDM, ya, ada juga ilmu-ilmu lain, ya, seperti tadi penguasaan IT, pemahaman tentang masyarakat, tentang bagaimana meningkatkan kompetensi kinerja pendamping dan lain sebagainya, ya. Dan itu tidak bisa berlangsung dalam waktu 1, 2, 3 tahun, itu harus berlanjut. Maka kendala yang dihadapi, kalau pendamping itu bisa berlanjut, paling tidak 1 periode kementerian, itu jaminan keberhasilannya akan ada. Tetapi kalau kemudian setiap saat, katakanlah kontraknya berganti-ganti, akan muncul masalah penggantiannya itu. Ya, tapi tadi Gus Ipan sudah memberikan rambu-rambu, kalau yang sudah baik itu ya terus dipelihara gitu loh. Ya memang sudah prestasinya bagus. Prestasi bagus itu operasionalnya tadi, laporan-laporan harian, laporan-laporan mingguan, bulanan barangkali, prestasi kinerja. Yang Gus Koco sampaikan di awal itu kan sebetulnya kan mengenai penghargaannya, ya, apresiasi dan penghargaannya. Ya. Sehingga pertanyaan yang terbungkus itu, berapa tuh sebetulnya gaji pendamping desa itu kan begitu, ya, berapa biaya operasional dan sebagainya, ya. Untuk ukuran desa menurut saya kok sudah cukup besar, ya. Sekali lagi untuk ukuran desa di desanya masing-masing, ya. Tentu desa-desa di Bekasi, di Jabodetabek ya mungkin akan beda dengan desa-desa di tempat-tempat yang lain. Ya, tetapi apresiasi penghargaan Pak Menteri itu kan tidak hanya yang sifatnya itu finansial. Ya. Mungkin Gus Ipan itu setiap tahun ada awards gitu, ya. Bapak-bapak pendamping desa itu dibawa jalan-jalan lah kemana lah, apa ke Bali, apa ke misalnya ke Tenggara, ya. Ke luar negeri nggak usah dulu lah, masih COVID, ya. Jadi ada apresiasi, ada penghargaan untuk para pendamping itu dalam bentuk temu pendamping nasional atau apalah begitu, yang kemudian bisa saling berbagi informasi. Oke. Ya, jadi ada offline-nya selain yang online. Saya mengapresiasi tadi yang disampaikan Gus Ipan, foto-foto kegiatan-kegiatan apa tadi, ya, yang kayak surat kabar itu, ya. Cuman sayang itu hanya satu yang sangat sayangkan itu,
ya foto saya lebih sedikit dibanding dengan fotonya Gus Ipan itu. Waduh. Enggak itu. Jadi sangat bagus sekali itu manajemen baru tentang pendamping itu. Mudah-mudahan para Bapak Hasan terutama dan teman-teman itu menjadi lebih enjoy lah di pendamping. Ya, yang tugasnya itu memang sangat luar biasa itu. Kalau sudah membangun desa itu sudah luar biasa. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih Prof. Yayan. Sehat selalu. Amin, amin. Karena membuat benang merahnya itu dari obrolan ini, Prof. Yayan akan sangat luar biasa dibandingkan saya mungkin memberikan garis merahnya yang di sebelah mana. Oke, kerabat desa, teman-teman pemirsa TV Desa, Senin sampai Jumat, jangan lupa pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Ini bagian yang kita dedikasikan sebagai komitmen TV Desa, mendedikasikan program untuk desa dan prioritas lebih kepada edukasi pedesaan. Oleh karenanya agenda program Senin sampai Jumat tiap pukul 6 sampai pukul 7 sarapan SDGs Desa adalah salah satu program andalan yang kita berikan kepada kerabat desa semua. Sampai di sini pertemuan kita di episode hari ini. Kita akan bertemu setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Salam berdiri sebaris, ulubis kuntul baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.